Ya, selamat dini hari teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Ito pada pertemuan keempat yaitu mengenai Scantling. Jadi tujuan dari Scantling ini adalah mendapatkan ukuran dari material berdasarkan beban dari tributary yang sudah kita lakukan. Nah, apa saja yang akan di Scantling? Yaitu plat, secondary girder, main girder. Dan codes yang digunakan adalah AISC WSD. Sebagai overview ya. Nah, ini dasar teori dapat dari modul bagaimana cara perhitungan dari plat. Ini tabel nominal. Nanti perhitungannya itu harus kita sesuaikan dengan ketebalan yang ada, di mana ketebalan yang ada ini harus lebih besar dibandingkan ketebalan dari plat itu sendiri, yang hitungan kita. Ini untuk girder, perhitungannya itu berdasarkan mekanika teknik. Perhitungan girder ini untuk secondary dan main girder hasilnya kan sama saja. Nah, untuk perhitungannya ini adalah pertama adalah Scantling dari untuk plat. Oke, spacingnya itu adalah kita ukur dulu spacing. 2 feet 8 inch. Nah, cuman di template yang ada itu dalam bentuk feet ya. Nah, bagaimana cara? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita tulis 2 sama dengan 2 plus 8 per 12. Yang kedua, kita bisa mengukur di AutoCAD. Annotate, kita definisikan lagi yang baru, manage annotate, copy of COG, copy bisa di ISO 25, kita new, COG, dimensi khusus fit, kita beri nama dimensi khusus fit. Ke primary units, scale factor kita ubah karena unitsnya ini adalah inci. Nanti saya tunjukkan, saya lupa. Kita tulis 1/12. Selesai. Oke. Oke. Pastikan dimensi khusus fit kita gunakan. Terus kita dimension, linear dimension 2,67. Nah, untuk memperbesarnya, kita bisa ke dimension, manage dimensional, modify. Kita tunggu sebentar. Text height kita perbesar 1 feet. Dan simbol and arrows kita perbesar misalnya 0,75 inci. Itu. Oke. Oh, salah. 0,75. Di sini saya memakai titik. Kalau teman-teman AutoCAD-nya pakai koma, disesuaikan. Kemudian kita ulang, annotate, tab. Nah, 2,67. Ini mungkin di sini terlalu besar ya. Oke. Seperti itu ya, cara mengubah. Nah, kenapa kita pakai? Tergantung unit sekalian. Cuma saya sarankan unit di sini pakai inci saja dan feet. Nanti tinggal diisi 1/12 di primary unit. Selanjutnya area stellar, yaitu tadi deck layout 1600. Ukuran panel, yaitu ini rumus
A dan B, A kali B. Di mana panjangnya itu adalah ini, A itu adalah panjang dari girder dan B itu lebar. Kalau di AutoCAD, ini. Jadi ini girder, biar jelas kita gambarkan saja. Sini. Oke, warna hijau. Ini warna hijau, ini warna hijau. Girdernya itu warna merah. Jadi yang kita buat di sini, ini adalah tengah-tengahnya. Sedangkan aslinya girder itu, ini adalah berbentuk seperti ini. Nah, ini tuh A. Dan ini itu adalah B. Jadi ketika kita hitung, A-nya adalah 40 ya pasti. 40 dan B-nya itu adalah 2,67. Sesuai dengan jarak spacing. Terus kita hitung tegangan izin ini berdasarkan Coles, yaitu 0,6 dikali yield stress, di mana kita menggunakan baja A36, di mana yield stressnya itu adalah 36 KSI, didapatkan tegangan izinnya itu adalah 21,6. Kemudian kita masukkan rumus, kita dapat A per B adalah 10, di mana 10 itu lebih dari 5, berarti kita pakai sisi yang di sini, didapatkan beta 1 sama dengan 0,75. Terus kita masukkan rumus ke rumus ini. T kuadrat. Ini tinggal kita putar balik ya. Ini nanti dapat rumus, dapat T 0,183 in. 0,183 ini kita lihat di sini. Kita cari nominal thickness 0,183 didapat 0,25, yaitu di sini 1/4 nominal thickness. Theoretical weight kita cari 11,26 PSF. PSF kita konversi ke ini. Kalau teman-teman bingung ya, saya itu ada cara yang biasanya suka males ngitung ya teman-teman. Saya ini kan di Google PSF to KSI. Mau unit apapun, saya biasanya 1 PSF 0,0069 tinggal kita sama dengan dikali 0,0. Karena di sini Excel saya pakai koma, saya berikan koma, disesuaikan 0,00. Jangan lupa diberikan tanda minus karena bebannya merupakan beban gravitasi. Kiplet min 0,0008 kips per in. Seperti itu untuk scantling dari plat. Selanjutnya itu adalah scantling untuk secondary girder. Kita harus menghitung girder mana yang menerima beban terbesar. Yaitu dari kita kembali ke sel tributary, ke table secondary girder, maksimum. Maksimum itu ada di girder 11 atau 12. Dan setelah dicek, terdapat di sebentar. Oh maaf, ini maksudnya total ya, harusnya di total semua, bukan seperti ini. Harusnya itu di total semua. Ini
secondary girder. Oh, maaf, yang di sini. Yang di sini bisa kita lihat yang biru ini adalah secondary girder 2. Dia menerima equipment 2 dengan uh, beban distribusi ya. Kips per inch satuannya itu adalah 0,112 dan pada equipment 2 dan pada equipment 6 0,049 didapatkan maksimumnya itu adalah 0,16 di secondary girder 2. Kemudian kita modelkan, kita di sini adalah panjang dan di sini adalah kita modelkan dari tampak sini ya teman-teman, tampak kanan. Kemudian kita hitung A, nilai dari A itu dari ujung, dari titik ininya, tumpuan ke beban terdistribusi, dan B itu dari titik tumpuan ke ujung kanan dari beban terdistribusi. Kita masukkan nilainya, beban terdistribusi equipment 2 dan equipment 6, dan panjangnya itu adalah dalam bentuk in ya, soalnya kan kita ubah dari in, panjangnya ini kita reduksi ya teman-teman, kita reduksi bukan dari sini ke sini, tetapi melainkan dari perbatasan main girder ini dan ini tumpuan. Seperti itu. Ini rumus mekanika tekniknya. Kita tinggal masukkan live load. Tadi yang dari main data, didapatkan dari main data, kita ubah jadi kips per inch. Dari PSF kita ubah piping load, plate save weight dari scantling plat yang kita lakukan, kita dapat total, yaitu min 0,061 kips per inch. Kita masukkan equipmentnya. Ini kan tanpa equipment, ini kita masukkan tadi equipmentnya. Untuk load 1, load 1 ini adalah ini Q&A, load yang tanpa equipment. Ini kita masukin nilai AB, nanti akan kita masuk buat rumus dapat nilai MA, tinggal kita masukin nilai A, B, Q&A, nanti akan muncul momen di A, momen di B, reaksi di A, dan reaksi di B. Positifnya itu CCW itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita masukin untuk equipment 2, equipment 6, kita dapat. Kemudian kita hitung momen total, reaksi total, kita dapat maksimum momen itu kita pilih. Negatif tidak masalah ya teman-teman. Misalnya di sini adalah min 2500, maka kita masukkan 2500, cuman kita absolutkan nilainya. Maksimum bending momennya itu adalah 1600. Yield stressnya itu allowable di ISD adalah 21,6. Kita ngitung section modulus. Section modulus itu adalah momen dibagikan tegangan maksimum, yaitu momen dibagikan tegangan izin. Nah, yaitu dapatkan 75,7. Kemudian kita hitung, kita cari nilainya di
ISC. Di tabel ISC, di mana kita harus mencari profil yang lebih dari ini, teman-teman. Section modulusnya itu lebih dari hitungan kita. Hitungan kita itu adalah 154. 75. Saya ambil W24 kali 68. W24 kali 68. Nah ini. W24 dikali 68. Kenapa saya ambil nilai 2 kalinya? Kan di sini kan dihitungan 75, sedangkan saya pakai 154. Karena di perhitungan ini banyak faktor yang tidak kita tentukan ya, teman. Kalau kita pakainya mepet-mepet, nanti takutnya desain di Saks itu dia nggak merah ya UC-nya. Makanya saya coba 2 kali lipat. Terus nanti bagaimana lah hasilnya di Saks. Apakah over design? Berarti kita turunkan profil yang lebih kecil, atau dia over design? Tadi apakah over stress atau dia over design sehingga kita harus masih over stress maksudnya, sehingga kita harus perbesar lagi profilnya. Ini didapat dari data. Kita cek maksimum kita ini self work dari secondary, reaksi dan simplification, dan kita cek harus lebih kurang dari tegangan izin, yaitu 21,6. Seperti itu. Untuk main girder ini scantlingnya itu dilakukan hanya pada yang sisi sini aja ya, teman-teman. Hanya yang sisi sini. Ini ada deck, ini ada main deck. Nah, scantling itu hanya dilakukan pada sisi yang sini saja, karena sisi inilah yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan sisi yang memanjang ini, teman-teman. Oke, kita cari di salah tributary main girder. Kita cari nilai maksimumnya, didapatkan di main girder 2. Oh, maaf teman-teman. Ini berarti salah, belum tentu ya. Ternyata belum tentu. Belum tentu sisi ini tuh lebih besar daripada sisi yang ini. Maaf, terjadi kesalahan. Oke. Main girder 2 memuat tentang equipment 3 dan equipment 5. Kemudian kita buat tampilan seperti ini. Kita kembali hitung nilai A, nilai B, nilai A, nilai B. Seperti itu. Nah, ini sama ya, teman-teman. Tinggal kita masukin spannya, main girder spannya seperti ini, sama. Nah, ini khusus untuk ini itu ada ini ya, karena main girder 2 ini
eh, oh, jadi kesalahan ya teman-teman. Harusnya itu yang diukur itu yang sisi sini ya teman-teman, benar. Maaf, maaf. Ini ternyata saya ada kesalahan. Harusnya kita cari yang tetap benar, sisi yang ini, sisi yang ini. Karena dia itu menahan juga secondary girder. Nah, kemudian kita hitung nilai A dan B dari masing-masing secondary girder itu sama ya teman-teman. CS3 secondary girder 3, hitung jaraknya dari sini ke sini, 2,8 atau 2,57, dan kita hitung jaraknya dari sini ke sini, 26,67. Langkah yang sama dilakukan semua. Ini beban dari secondary girder ya. Kemudian kita masukkan sama ini. Kita masukkan equipment tadi, equipment 3 dan equipment 5. Kita masukkan, tapi harusnya ini pakai yang, kalau nggak main girder 4, main girder 3 ya. Harusnya. Kita dapatkan momen, kita dapatkan section, kita dapatkan ini, dan kita dapatkan nilainya. Jadi di sini saya ada kesalahan ya teman-teman. Ini harusnya kalau nggak most instance girder ini harusnya kalau nggak main girder 3, kalau nggak 4 yang horizontal. Seperti itu. Karena main girder ini, yang sisi ini, dia itu juga menampung secondary girder. Warna ini saja. Secondary. Seperti itulah. Ya, untuk yang main deck juga sama teman-teman. Mungkin saya sudahi saja. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Scantling. Oh iya, untuk heli deck nanti saya akan berikan khusus selanjutnya. Terima kasih.